Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bimbel Phoenix. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal literasi numerasi tahun 2024. Kita lanjut ke nomor 21. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus bx min 18 sama dengan 0 memiliki akar-akar penyelesaian x1 dan x2. Nilai diskriminan 121. Nilai diskriminannya itu 121. B itu lebih dari 0. Sehingga nilai B itu adalah bilangan positif karena dia lebih dari 0. Dan X1 lebih dari X2. Kita lihat pernyataannya. Nilai B sama dengan 7. 7 itu positif apa negatif? Positif ya. Berarti kemungkinan pernyataan satu benar. Tapi kita cek dulu ya, apakah B-nya itu dia nilainya 7. Kita cek cari B itu bisa pakai nilai diskriminannya ini. Ini kan persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, nilai diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Diskriminannya berapa? 121 sama dengan B kuadrat min 4 dikali A-nya berapa? 1 kali C-nya min 18. Berarti 121 sama dengan B kuadrat min 4 kali 18 itu berapa? 72 ya, berarti ini min 72. 121 sama dengan B kuadrat plus 72. Berarti B kuadratnya 121 kurangi 72. Berapa? 49 sama dengan B kuadrat. Sehingga B-nya itu akar dari 49. 7 ya. Akar dari 49. Berarti pernyataan satu ini betul. Pernyataan duanya salah. Karena kita udah ketemu B-nya itu 7, kita bisa cari X-nya. X-nya itu kan persamaannya X kuadrat ditambah B-nya itu kan 7X min 18 sama dengan 0. Kita cari bilangan yang kalau dikali itu hasilnya min 18. Kalau ditambah itu hasilnya 7. Berapa? Kalau 18 itu bisa dari 2 kali 9 atau 1 kali 18 ya. Nah, berarti kan yang kemungkinan hasilnya 7 itu 2 kali 9 ya. Nah, karena 7-nya ini plus, berarti yang plus adalah yang 9, yang min adalah yang 2. Berarti X min 2 sama X plus 9. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 9. Karena di sini dia bilang X1 itu lebih besar daripada X2. 2 sama min 9 besar yang mana? Besar yang 2 ya. Karena 2 itu bilangan positif. Berarti X1-nya adalah yang 2, X2-nya adalah yang 9. Kita cek pernyataan yang ketiga. X1 ditambah X2 itu berapa? 2 ditambah min 9. Harusnya min 7. Berarti pernyataan 3 itu salah ya. Otomatis pernyataan yang keempat betul. Ini pernyataan ketiga. Ini buat cari pernyataan pertama. Dan pernyataan keempat itu X1 kali X2. 2 dikali min 9. Min 18. Betul. Kita lanjut ke nomor 22. Erwan menggambar grafik fungsi kuadrat pada aplikasi GeoGebra seperti pada gambar. Perhatikan fungsi berikut. Berdasarkan sketsa grafik, fungsi yang mungkin digambarkan pada gambar 02 adalah, karena dia itu di kiri ya fungsinya, jadi dia min-min. Oke, disclaimer dulu ya. Untuk fungsi kuadrat di tahun 2025 itu tidak ada di kisi-kisi ya. Jadi ini tidak akan keluar untuk ASPD minggu depan. Nah, kita lanjut ke soalnya lagi ya. Nah, karena ini hasilnya min-min, mesti X-nya itu X plus berapa sama X plus berapa. Otomatis, kalau kita nggak hitung pun
Mesti udah jelas jawabannya adalah 2 dan 3. Tapi coba kita buktikan. Yang satu itu gimana ya? Yang nomor satu itu kan dia x kuadrat min 5x plus 6. Berapa angka yang kalau dikali itu 6 kalau ditambah itu min 5. Berarti 6 sama 1. Karena min berarti yang lebih besar yang 6-nya. Yang satunya plus. Jadi x itu sama dengan min 1 atau x-nya itu sama dengan 6. Karena harusnya itu dua-duanya min, berarti pernyataan satu ini salah. Kemudian kita lanjut ke pernyataan kedua. X kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Berapa yang kalau dia itu dikali 5 ditambah itu 6. Berarti x plus 1 sama x plus 6 ya. Eh, x plus 5 maksudnya. Yang kalau dikali itu 5. Berarti x-nya itu min 1 atau x-nya itu min 5. Ini benar ya, karena semuanya itu harusnya min. Sedangkan yang ini min, ini juga min. Kemudian kita cek yang nomor 3. X kuadrat plus 7x plus 6. Berapa yang kalau dikali itu 6 kalau ditambah 7? 6 sama 1 ya. Semuanya plus. Kalau 6 ditambah 1, 7. 6 dikali 1, 6. Berarti betul ya. X-nya itu berarti dipindah ruas X sama dengan min 6. Atau X sama dengan min 1. Semuanya nilainya min. Berarti cocok ya. Jadi yang benar adalah 2 dan 3. Kalau bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kakak bahas di video yang lain. Kemudian kita lanjut ke nomor 23. Truss Bridge, jembatan rangka segitiga. Jembatan menggunakan rangka berbentuk segitiga untuk mencegah beban terkumpul pada satu titik dan meningkatkan daya tahan jembatan. Meskipun tiang jembatan tidak menancap ke tanah, truss bridge memberikan kekakuan yang optimal. Perhatikan ukuran sudut pada bagian model rangka sebagai berikut. Nah, ini kan sudut-sudut ya. Tapi ini nggak terlalu jelas karena S-nya aja kita nggak tahu ya gimana S-nya ketutupan. Berdasarkan gambar tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Nilai P itu 60, apakah benar? Kita cek dulu. Yang ada gambar busurnya kan berarti sudut yang bagian sini ya. Sudut bagian situ itu berapa? Kalau kita lihat segini kan 60, berarti segininya berapa? 65. Sedangkan P itu dia berseberangan ya dengan sudut 65 ini, sehingga P-nya ini juga harusnya 65 derajat. Sedangkan pernyataan satu itu P sama dengan 60. Berarti pernyataan satu ini salah, otomatis yang benar adalah pernyataan kedua. Kalau Q-nya itu 60 derajat, berapa R-nya? Ingat kalau satu segitiga penuh, itu dia sudutnya 180 derajat. Berarti kalau kita cari R itu 180 dikurangi 65 ditambah 60. 180 kurangi 125. Berapa hasilnya? 55 ya. Berarti pernyataan ketiga ini betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Kita lanjut ke nomor 24. Seorang pemain golf memukul bola dengan kecepatan awal V0 meter per detik sehingga melambung ke udara. Tinggi bola setengah T detik adalah HT meter dan melambung di udara dipengaruhi gaya gravitasi bumi, yaitu G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Ketinggian bola ditentukan dengan rumus HT sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Jika kecepatan awal V0-nya itu 14 meter per detik, tinggi bola golf saat T sama dengan 2 detik adalah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya kan HT sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Ketinggian
pada waktu 2 detik itu berapa? Berarti V0-nya tadi berapa? 14 ya. 14 dikali T. T waktunya itu 2 detik. Dikurangi setengah. Gravitasinya berapa? 10 ya. Dikali T pangkat 2. Berarti 2 dikali 2. Kan kita bisa coret ya. 14 kali 2, 28. Dikurangi 10 kali 2, 20. Berarti berapa? 28 kurangi 20, 8 meter. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 25. Diketahui ABIJ, CDHI, dan EFGH merupakan persegi. Luas daerah yang diarsir adalah, berarti kita cari luas persegi seluruhnya dulu ya, sebelum kita cari yang diarsir. Luas seluruh persegi, semua persegi. Berarti kan persegi itu rumusnya sisi kali sisi ya. Berarti kita bisa tulis 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Karena sisinya kan 8, 12, dan 10 ya. 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 12 kuadrat. 144 ditambah 100. Berapa hasilnya? 308 ya. 8 cm kuadrat. Nah, karena kita udah tahu luas seluruhnya itu 308, kemudian kita kurangkan dengan segitiga ini, AJH. Kita hitung dulu luas segitiga AJH. Segitiga kan rumusnya apa? A kali B per 2. Berarti alasnya berapa? 8 ditambah 12. 20 dikali B-nya. B-nya itu tingginya. Tingginya itu 8. Berarti 20 kali 8 dibagi 2. 8 bagi 2 kan bisa dicoret. 20 kali 4. 80 cm. Nah, kita udah tahu segitiga AJH-nya itu 80 cm kuadrat. Kemudian kita cari lagi bagian sini. Karena kalau kita bentuk, kita kasih garis bantu ini adalah segitiga juga ya teman-teman. Nah, kita bisa hitung luas segitiganya, nanti kita kurangi bagian sininya. Ini kita kasih K aja buat membantu ya. Nah, kita mau cari luas segitiga, luas segitiga C, C, G, K. Nah, kalau kita mau cari luas segitiga CGK, berarti alas kali tinggi per 2 juga. Berapa? CD-nya kan 12, DK-nya itu 10, KG-nya itu 12. Berarti 12 tambah 10 berapa? 22 dikali 12 bagi 2. 22 dikali 6 berapa? 132 cm kuadrat. Nah, kita masih harus mengurangkan dengan persegi ini. DEFK ini harus dikurangi sama luas persegi DEFK. Ini kalau segini kan dia 10. Sedangkan segininya 12. Berarti KF bagian sini itu dia 2 ya. Persegi rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti 10 dikali 2. 20. Kita kurangkan. Ini kita batasin dulu ya. 132 kurangi 20 berapa? 112 cm kuadrat. Centimeter persegi maksudnya ya. Karena kita udah ketemu luas-luasnya, kita bisa kerjakan daerah yang diarsir itu. Berarti
Luas daerah yang diarsir itu luas semua perseginya. Luas daerah yang diarsir. Itu dia luas perseginya dikurangi luas segitiga. Segitiga yang AJH ini sama yang 112 ini. Luas segitiganya gitu aja ya biar mudah. Ini luas perseginya 308. Terus 8 dikurangi luas segitiganya. Itu 80. Luas segitiga itu 80 ditambah 112. Berapa? 192 ya. Berarti 108 dikurangi 192. 8 dikurangi 2 itu 6. Sebenarnya kalau kita udah ketemu belakangnya itu otomatis ya yang benar. Cuma ini ya. Tapi kita lanjut. 30 dikurangi 19, 11. Berarti 116 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat.